Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Debbie Ariska, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Wiromborang 1, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil murid, yang bertujuan untuk memastikan setiap murid dapat belajar secara efektif, mandiri, dan optimal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Setiap anak memiliki keunikan tersendiri, seperti keunikan dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan. Mereka mempunyai keunikan yang berbeda-beda dari minat, gaya belajar, dan pola pikir yang mereka miliki. Dari keunikan yang dimiliki murid, guru harus bisa memenuhi kebutuhan murid agar terlaksana pembelajaran yang aman dan nyaman. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar siswa. Tiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang terakhir, yang kelima, yaitu melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar siswa, maka guru harus memenuhi 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Guru sebelum melaksanakan pembelajaran harus melakukan penilaian awal dan menentukan apa yang akan murid ketahui tentang pembelajaran yang kita laksanakan dan di mana murid berada. Minat murid. Kita sebagai guru harus mengetahui minat setiap murid karena minat mereka sangat berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivasi yang sangat penting bagi mereka dalam melaksanakan pembelajaran yang sedang berlangsung. Profil belajar murid. Kita sebagai guru harus bisa memahami karakter siswa dalam mengetahui profil dari setiap peserta didik, yaitu mengenai lingkungan, budaya, gaya berperilaku, dan kecerdasan majemuk, agar kita dapat memberikan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, kita harus bisa mengetahui beberapa hal, yaitu yang pertama, mengetahui perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Keempat, membaca raport sebelumnya. 5. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnosis. Strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Membedakan format penyampaian bukan untuk diubah dan menurunkan standar kurikulum. Kedua, diferensiasi proses. Kegiatan yang memahami dan memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang terakhir, diferensiasi produk. Memberikan bukti hasil nyata apa yang telah mereka lakukan dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar siswa. Keterkaitan antar modul, modul 1.1 dan modul 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memahami kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Seorang guru penggerak harus bisa mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk merdeka belajar.
Modul 1.3 dan Modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu strategi pembelajaran yang mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Modul 1.4 dan Modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang sudah disepakati oleh kelas. Terima kasih. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.